Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Honorable Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSN, as a lecturer in Statistika Ekonomi. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Alvia with NPM 224-11006. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai uji normalitas. Yang pertama yaitu terkait dari pengertian. Uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Kemudian distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan mengikuti pada lonceng. Lalu, data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Mengapa harus uji normalitas? Yang pertama, menurut Ghazali pada tahun 2001, uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Kemudian menurut Widarjono pada tahun 2010, uji T untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Kemudian, kapan uji normalitas dilakukan? Menurut Iqbal, pada beberapa metode penggunaan distribusi normal bagi sebuah data merupakan suatu keharusan. Tapi bagi metode lain, tidak. Salah satu yang menjadi keharusan sebuah data atau residualnya bukan variabelnya. Terdistribusi normal adalah dalam regresi linear atau dengan OLS, di mana salah satu asumsi klasik dalam regular linear mengharuskan residual model terdistribusi normal. Kemudian, tujuan dari uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel. Apakah berdistribusi normal atau tidak? Analisis statistik yang menggunakan distribusi normal sebagai dasar analisisnya adalah analisis statistik yang paling sering dilakukan oleh peneliti. Data yang berdistribusi normal memiliki pola distribusi yang berbentuk lonceng dan simetris. Artinya, pola data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan. Nah, untuk mengetahui suatu data normal atau tidak, maka jika normal, maka digunakan alat SLAT atau parametrik. Dan jika tidak, maka digunakan alat SWOT non-parametrik. Berikutnya, pentingnya uji normalitas dalam analisis data. Uji normalitas memiliki peran penting dalam analisis data, terutama ketika kita ingin menggunakan teknik statistik yang memerlukan asumsi distribusi normal. Berikut beberapa alasan mengapa uji normalitas menjadi langkah kritis. Yang pertama, validitas asumsi. Banyak metode statistik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Jika data tidak memenuhi asumsi ini, hasil analisis dapat menjadi bias atau tidak akurat. Kemudian, kendala statistik parametrik. Statistik parametrik atau yang bergantung pada parameter populasi seperti mean dan variance memerlukan distribusi normal. Jika data tidak normal, kita mungkin perlu menggunakan metode non-parametrik yang kurang powerful. Kemudian, interpretasi yang benar. Distribusi normal memudahkan interpretasi hasil analisis. Misalnya, jika kita tahu data terdistribusi normal, kita dapat mengartikan interval kepercayaan dan p-value dengan lebih baik. Kemudian, deteksi outlier. Uji normalitas membantu kita mendeteksi adanya outlier atau data ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Keputusan bisnis. Dalam konteks bisnis, keputusan berdasarkan analisis data dapat mempengaruhi strategi perusahaan.
Memastikan data terdistribusi normal membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang berikutnya, apa saja uji normalitas? Secara umum, dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara, yang jika dikelompokkan, pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual terdiri dari grafik normal PP, normal Kiki, histogram, step leaf, box plot, dan lain-lain. Kemudian, untuk analisis secara statistik, terdapat chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jerkebera. Ya, untuk analisis grafik, menurut Ghazali pada tahun 2001, dasar pengambilan keputusan. Jika ada menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk uji chi-square, uji normalitas dengan menggunakan uji chi-square kuadrat disebut juga uji goodness of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diterapkan uji normalitas. Datanya disajikan secara berkelompok, data berbentuk nominal atau ordinal. Ciri-ciri distribusi chi kuadrat selalu positif. Di FK1, di mana K adalah jumlah kategori variabel, jadi bentuk distribusi chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Kemudian bentuk distribusi chi kuadrat menjulur positif. Semakin besar derajat bebas, semakin mendekati distribusi normal. Rumusnya sebagai berikut dengan keterangan OI sama dengan frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi KI dan EI yaitu frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi KI. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Widarjono pada tahun 2010, dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Berlaku sebaliknya. Pengujian Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel. Sehingga disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data di atas 50 sampai 2SNS 1000. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,5. Uji Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lilliefors ini, yaitu data berskala interval atau rasio atau kuantitatif, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, serta dapat untuk N besar maupun N kecil. Uji Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil. Dalam dua seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk tahun 1958 dan Shapiro-Wilk-Chan 1968 digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50 sampel, N kurang dari 50. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kemudian yang terakhir, uji Jerkebera. Uji Jerkebera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More than less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.